Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di pertemuan kita tentang masih membahas tentang GUI di bahasa pemrograman Java. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan kita masih berada di satu keadaan yang memang tidak kita inginkan. Semoga Allah mengangkat segala macam wabah, penyakit, dan segala macam bahaya yang ada di seluruh dunia, termasuk di negara-negara muslim tentunya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan data di dalam sebuah tabel, tentunya dalam bahasa pemrograman Java. Saya akan mengaktifkan dulu, ya, mengaktifkan basis data yang dulu pernah saya kerjakan, ya. Kalian juga bisa langsung memanggil datanya. Oke, di sini saya akan coba memasukkan dua data lagi, ya, supaya nanti terlihat bentuknya seperti apa. Ini nama mahasiswanya saya coba karang saja. Ini saya kasih nama Zanovanda. Ini 16 Semarang. Lalu berikutnya oke, jadi sebelumnya saya hanya punya satu row, yaitu hanya punya satu data saja, yaitu Krishna Widatama. Tapi sekarang saya sudah menambahkan dua data baru lagi. Namanya adalah Reza dan Agatha Widatama. Nah, ketiga data ini nanti akan saya tampilkan ke dalam sebuah tabel, di mana tabel itu nanti akan kita buat juga menggunakan GUI di dalam sebuah Java. Langkah yang pertama, seperti biasa, kalian new, langsung buat JFrame form saja. Sini saya gunakan namanya tabel. Seperti biasa, nanti kalian bisa langsung mengedit sendiri, ya. Mengedit sendiri. Sini saya taruh panel, saya lebarkan lagi, saya ganti warnanya, warna putih saja, warna netral. Jangan lupa ini dilebarkan lagi. Setelah tabelnya ini lebar seperti ini, langkah berikutnya adalah kita mendrag sebuah tabel. Ini ada di swing controls, sebelah kanan bawah itu ada tabel. Kalian langsung drag saja. Ini tabelnya terlalu besar, ya, jadi kalian bisa custom sendiri. Saya buat ke bawah sedikit. Nah, di sini ada kolom yang secara default memang ada, yaitu title 1, title 2 sampai title 4. Ini kalian bisa custom sendiri, artinya kalian bisa tambahkan jumlah kolomnya berapa, dan juga kalian juga bisa memberikan namanya apa. Kalian bebas, kalian bisa menampilkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi caranya adalah klik kanan, setelah itu ada tabel contents, lalu di samping kanannya ada columns. Silahkan kalian edit di sini sesuai. Kalau misalkan kalian mau menambahkan, itu bisa masuk ke tombol insert. Jadi di sini dia sudah membuat sebuah kolom baru namanya null, ya. Null itu artinya
sebenarnya null itu bukan arti ya, artinya dia defaultnya adalah namanya null. Tapi kalau misalkan kalian mau mendelete bisa langsung tekan delete, atau misalkan kalian mau memindahkan kolomnya ke baris-baris ke urutan tertentu, kalian bisa langsung move up atau move down. Sekarang kalian coba ubah ini. Ini klik 2 kali saja. Di sini saya contohkan, yang pertama adalah name, yang kedua adalah nama, lalu yang ketiga adalah alamat. Kebetulan title 4 itu tidak saya butuhkan, jadi tinggal di delete saja. Setelah itu di close. Oke. Sini kita lebarkan lagi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, ini nanti dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ini masih ada area yang blank, warnanya silver seperti ini, mungkin agak kurang untuk dilihat ya, agak-agak kurang bagus lah untuk dilihat. Jadi kalian bisa membentuk seperti ini saja supaya nanti tidak muncul tulisannya. Lalu di save, kalian bisa lihat lagi di run file, kalian lihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah itu seperti biasa, setelah kalian melakukan customisasi, kalian bisa merubah nanti mungkin backgroundnya warna apa. Terus nanti kalian misalkan mau membuat border. Jadi misalkan di sini kalian mau buat garisnya seperti apa, bisa seperti ini. Nanti akan terlihat bordernya akan tampil di sini ya, kiri, kanan, atas, bawah, nanti akan di border secara otomatis. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri, caranya gampang. Kalian klik kiri, nanti di sebelah kanan ada properties, kalian bisa langsung melakukan customisasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu kalian langsung pergi, maksud saya kalian langsung ke source-nya. Seperti biasa, kalian di sini membuat sebuah class, maksud saya metode public void show data table. Saya bedakan nanti. Kalian buat sebuah metode, jadi metodenya terserah namanya seperti apa. Nanti kalau misalkan sudah dibuat, nanti kalian ketikkan codingnya itu di dalam public metodenya itu. Setelah itu kalian ketikkan try seperti biasa. Jadi try catch ini harus ada karena kalian nanti akan melakukan pemanggilan data dalam database-nya. Kalian tulis SQL exception. Di sini tuliskan nama objeknya apa. Klik kiri, jadi kalian tidak perlu lagi, kalau kalian lupa kelasnya, kalian tinggal klik kiri, nanti dia sudah langsung mengimportkan secara otomatis. Nah, di save, nanti dia akan membuat secara otomatis. Lalu ketikkan connection. Connection ini fungsinya untuk melakukan koneksi terhadap basis datanya. Ini salah satu hal yang sangat krusial yang memang harus kalian tulis. Driver manager titik get connection titik koma. Lalu di sini kalian klik kiri lagi, add import com. Nah, ini aja deh. Ini aja. Setelah itu di dalam nullnya ini tuliskan JDBC tanda
Titik 2, tuliskan mysql / 2 kali localhost / titik 2 3306. Ini nomor port yang ada di XAMPP, jadi jangan kalian ubah. Nah, nomor port itu memang sudah secara default dari sananya. Lalu dilanjutkan dengan nama database-nya. Di sini kebetulan nama database saya adalah mahasiswa. Kampus. Setelah itu dilanjutkan dengan ini nama username-nya, defaultnya adalah root, lalu passwordnya. Untuk password kalian bisa isi, kalian bisa tidak isi, tergantung dari settingan XAMPP kalian. Jadi kebetulan di sini saya tidak menggunakan password apa-apa, jadi saya kosongkan. Lalu berikutnya kalian membuat sebuah variabel, fungsinya adalah untuk menampung query. Sini saya buat select all from mahasiswa. Ini aja dulu, titik koma. Setelah itu kalian membuat lagi statement st, buat sebuah objek count create statement titik koma. Kalau kalian lupa, dan klik aja di sini, nanti dia secara otomatis akan membuat result set buat objeknya rs. Ingat ya, nama objek itu kalian bisa buat sesuka hati, artinya tidak harus mengikuti apa yang saya tulis di sini. Kenapa harus di casting? Yang benar itu ini. Oke, setelah ini kalian sudah melakukan koneksi terhadap basis datanya. Langkah berikutnya adalah kalian melihat apakah koneksinya benar atau salah. Kalau benar, dia tidak akan menampilkan tulisan apa-apa. Tapi kalau dia salah, kita akan buat sebuah tampilan di mana kalau dia salah, dia akan menampilkan tulisan sesuatu ya. Pesan kesalahannya maksud saya. Sini kita buat kalau misalkan seumpama dia salah. Kalau dia benar, harusnya kosong. Oke, kosong berarti sudah benar. Koneksi basis datanya sudah benar, query-nya sudah benar. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah melakukan pemanggilan dengan menggunakan perulangan. Sebelumnya saya sudah pernah memberitahu bahwa kita menggunakan perulangan while. RS seperti biasa kita menggunakan sebuah kata kunci next yang fungsinya untuk memanggil semua database, semua data yang ada di dalam tabel. Sebelumnya di dalam
di antara while dengan result set ini kalian harus membuat sebuah objek lagi yang fungsinya untuk membuat datanya itu tampil di dalam tabelnya. Default tabel model, kalian buat objeknya, saya buat di sini nama objeknya TM. Setelah itu kalian castingkan dia. Default tabel model. Lalu kalian perhatikan di sini jtabel 1. Jadi variabelnya adalah jtabel 1. Jtabel 1 titik get model. Get model. Titik koma. Oke, kalian langsung JavaX swing tabel. Oke, setelah itu langkah yang berikutnya adalah kita akan menghitung jumlah row yang akan digunakan untuk menampilkan datanya. Ini langkah yang sangat penting karena program yang kita buat harus bisa menghitung secara otomatis. Jadi kebutuhan row-nya berapa nanti disesuaikan dengan jumlah data yang akan kita panggil. Di sini kata kuncinya adalah tm, ya, sesuai dengan nama objeknya, tm titik set row count 0. Jadi kita default penghitungan per barisnya itu dimulai dari 0. Karena ketika kita menampilkan data yang ada di dalam database itu juga perhitungannya mulai dari 0. Setelah itu di dalam while itu silakan kalian bentuk variabel string name, ya. Saya di sini contohkan string name sama dengan rs titik get string. Lalu di sini nama kolomnya, nama kolom yang ada di dalam tabelnya ini name, ya. Nama kolomnya adalah name. Lalu karena di sini kebetulan ada 3 kolom, maka di sini saya juga akan membuat 3 kolom juga. Nama, 3 variabel maksud saya, alamat. Di sini name nama berarti nama underscore mahasiswa. Lalu berikutnya ada alamat. Di sini tuliskan alamat. Oke. Alamat. Oke, kita sudah membuat 3 variabel yang fungsinya untuk menampung data-data yang ada di dalam setiap kolom dari tabel yang akan kita munculkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan setiap isi dari kolom tabel di database itu ke kolom tabel yang sudah kita buat di GUI-nya tadi. Caranya itu kalian buat tm titik, bukan buat tm, ya, artinya kalian memanggil objeknya, nama objeknya adalah tm add row. Jadi kita akan menambahkan setiap baris add row. Lalu di dalam add row ini kita tuliskan new object. New object kurung buka tutup siku, lalu diikuti dengan kurung kurawal buka tutup. Ini diisi sesuaikan dengan nama variabelnya. Di sini nama variabelnya adalah name, nama, lalu alamat. Oke, sampai di sini kita akan coba. Oke, something's wrong, ya, ada sesuatu yang salah. Kita cek dulu. Nama, name, nama, alamat. Oke, new object. Oke. IDX, rs2, rs get string. Select all from mahasiswa. Kita cek dulu query-nya. Benar, ini kampus root. Oke. Coba kita tampilkan apakah dia menampilkan
menampilkan tulisannya atau tidak. Kosong berarti dia tidak sambung. Select all from mahasiswa. Kampus. Sini kampus, benar. Maaf, saya belum melakukan pemanggilan ya. Harusnya di sini langsung memanggil dari nama tabelnya. Sorry, maaf. Jadi begitu dijalankan langsung muncul, begitu, titik koma. Taruh saja di sini. Dia munculkan sekarang nama metodenya di sini. Jadi ketika kalian ingin memanggil sebuah metode, panggillah metodenya itu di dalam public tabelnya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Sekarang klik kanan, kita jalankan. Oke, sini sudah muncul. Ini nama yang sudah kita buat sebelumnya barusan. Oke, sampai di sini mungkin tutorial yang saya berikan. Saya akan menambahkan beberapa tutorial-tutorial yang menurut saya akan membantu kalian dalam mengerjakan big project yang sudah kita sepakati waktu di awal pertemuan kita. Kalian bisa cek langsung di akun YouTube saya. Jadi nanti kalian bisa ikuti sesuai dengan tutorial yang saya berikan. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya berikan malam ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.